Ya, selamat datang ke Padepokan Diparama dan selamat telah bergabung dalam retreat meditasi yang diselenggarakan oleh Dhammadippa Meditation Center, DMC. Yang hadir di sini apakah semuanya beragama Buddha atau barangkali ada yang dari keyakinan lainnya? Ya, tadi dalam meditasi ini salah satu syarat yang juga baik untuk dilatih tidak hanya meditasi tetapi juga mempraktikkan aturan kemoralan yang terdiri dari 8 yang sesungguhnya walaupun tadi menggunakan bahasa Pali tetapi secara makna siapapun baik untuk mempraktikkan. Artinya praktik kemoralan itu juga sifatnya universal. Siapapun baik untuk mempraktikkan. Karena ini juga menjadi salah satu faktor yang juga nanti membantu bagi pengembangan batin. Meditasi adalah pengembangan batin, dan ketika seseorang menjaga kemoralannya dengan baik, itu juga akan sangat membantu. Artinya, karena apapun yang sesungguhnya kita lakukan, baik ucapan maupun perbuatan jasmani, itu semua adalah manifestasi dari pikiran kita. Kalau jasmani dan juga ucapan kita dijaga dengan baik, melalui praktik kemoralan, maka batin pun juga akan terdukung untuk bisa berkembang. Itulah, walaupun tadi menggunakan bahasa Pali yang mungkin tidak harus membaca juga yang beragama lain, tetapi tetap di sini diwajibkan untuk melatih 8 aturan kemoralan. Dan meditasi yang akan kita praktikkan di sini tentu harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang pertama yang mesti kita ingat bahwa meditasi yang kita praktikkan adalah meditasi yang dengan tujuan untuk pengembangan batin. Dalam pengembangan batin, seseorang mengupayakan 2 hal secara garis besar. Yang pertama adalah mengupayakan untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang berakar dari keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Apa itu ketidaktahuan? Tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Secara garis besar demikian. Apapun pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang berakar dari 3 hal ini, yang kemudian termanifestasi ke dalam seperti berbagai macam keinginan untuk mendapatkan kesenangan indera, kemudian kebencian, ketidaksukaan, iritasi, arogansi, berbagai macam kemekatan, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, ini yang kemudian diupayakan dalam meditasi ini untuk dilenyapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengupayakan untuk mengembangkan faktor-faktor batiniah atau kondisi-kondisi batin yang bermanfaat. Seperti apa? Ketenangan, keseimbangan batin, konsentrasi. Kemudian juga yang perlu untuk dimunculkan lagi dan lagi dalam meditasi ini adalah sati, mindfulness, atau perhatian, atau kesadaran. Itu yang mesti dimunculkan lagi dan lagi, dihadirkan lagi dan lagi, karena ini menjadi kunci agar kondisi-kondisi batin yang baik, yang bermanfaat, itu bisa dikenali dan dikembangkan. Ini juga menjadi kunci agar pikiran-pikiran yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang muncul menguasai batin, ketika itu muncul bisa dideteksi, bisa dikenali, kemudian bisa dilenyapkan. Nah, ini harus
Mindfulness, perhatian atau kesadaran itu harus dimunculkan dalam meditasi ini. Maka dua hal ini, yang buruk itu dilenyapkan, yang baik itu dikembangkan. Mengapa dua hal ini yang harus dilakukan dalam meditasi ini, dalam pengembangan batin ini? Karena tujuan seseorang mengembangkan batin tidak lain adalah untuk mengakhiri penderitaan, untuk melenyapkan penderitaan. Dan untuk melenyapkan penderitaan, mengakhiri penderitaan, seseorang harus melenyapkan sebab mengapa kita menderita. Penderitaan yang paling mudah yang bisa kita lihat seperti kita menjadi cemas, menjadi khawatir, terhimpit, menjadi depres, menjadi terbebani dalam batin, itu adalah penderitaan. Dan sebabnya tidak lain adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang masih ada dalam batin kita, yang kemudian bahkan berkembang dalam batin kita. Nah, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat inilah yang harus dilenyapkan dalam proses meditasi, karena ini adalah penyebab mengapa kita menderita. Nah, untuk melakukan dua hal inilah, yang baik dikembangkan, yang buruk dilenyapkan, maka seseorang harus mengupayakan untuk selalu menghadirkan kesadaran atau menghadirkan perhatian yang disebut dalam bahasa Pali digunakan oleh Sang Buddha adalah sati. Sati adalah kesadaran, sati adalah perhatian. Yang sebenarnya kita semua, kita itu sudah memiliki. Semua orang tanpa melihat agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, semua orang sudah memiliki kualitas batin ini. Memiliki kesadaran, memiliki perhatian. Hanya saja kemudian sedikit orang yang kemudian mampu mengenali dan mengapresiasi. Karena tidak mengenali, tidak mengapresiasi, maka tidak ada keinginan untuk mengembangkan. Nah, tetapi ada beberapa orang yang kemudian melihat manfaat dari kesadaran ini, yang kemudian dikenali, dihadirkan lagi dan lagi untuk dikembangkan, karena memberikan manfaat. Lantas bagaimana kita sudah mengerti, memahami kalau kita semua itu memiliki kualitas batin ini, kualitas kesadaran, kualitas perhatian. Sering saya memberikan sebuah perumpamaan. Kalau ada seseorang yang berjalan di jalan yang penuh dengan kerikil tajam atau duri, dia harus melewati jalan tersebut, tidak ada jalan lain. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan harus melewati jalan demikian, apa yang mesti dia lakukan? Bagaimana dia harus berjalan? Bayangkan. Alas kaki masih kecucuk, masih kena duri. Kalau tidak hati-hati, intinya adalah ketika berjalan di jalan yang penuh dengan duri atau kerikil tajam, seseorang harus berjalan dengan hati-hati. Harus berjalan dengan penuh perhatian. Harus berjalan dengan waspada. Tidak membiarkan pikiran mengembara. Tidak membiarkan pikiran melamun, tidak membiarkan pikiran berfantasi, tetapi berada di sini, sekarang, waspada, penuh perhatian, sadar, selalu sadar. Sadar di sini seperti ingat, selalu ingat apa yang sedang dia lakukan, sadar terhadap setiap langkahnya. Hanya kemudian dengan cara demikian, ia berjalan, walaupun banyak duri, kerikil tajam, dia selamat. Tidak menginjak duri ataupun kerikil tajam di jalan tersebut. Sesungguhnya, kualitas perhatian, kewaspadaan, kehati-hatian, kesadaran, tidak membiarkan pikiran mengembara, berada di sini dan sekarang, itulah mindfulness. Itulah sati, itulah kesadaran. Nah, kekuatan kesadaran demikian, kekuatan perhatian demikian, itu yang harus digunakan untuk melihat utamanya batin kita.
untuk melihat setiap tindak tanduk kita dalam apapun aktivitas yang kita lakukan. Nah sekarang kebanyakan dari kita hanya menggunakan kekuatan kesadaran demikian, kekuatan perhatian demikian, hanya pada saat dalam kondisi berbahaya. Ya kan seperti tadi, ketika berjalan di jalan yang penuh dengan duri, karena kondisinya berbahaya, maka dia berjalan dengan hati-hati, penuh perhatian. Tapi begitu jalannya itu tidak ada bahaya, apa yang dilakukan? Ya seenak saja, menjadi lengah, tidak ada perhatian. Seperti kenapa sekarang sering terjadi ketika jalannya itu sepi, di pagi hari atau malam hari, orang ngebut, tidak ada perhatian, menjadi lengah, banyak kemudian terjadi kecelakaan. Nah di sini perhatian di sini harus dimunculkan, harus dihadirkan dalam setiap waktu, setiap momen. Kenapa? Karena setiap momen, setiap waktu, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk aktivitas dari 6 indera kita, saat melihat, mendengar, membawahi, merasakan, bersentuhan, pada momen-momen seperti ini, setiap momennya, kotoran batin itu bisa muncul. Apakah kotoran batin hanya bisa muncul pada saat kita melihat atau menghadapi situasi yang tidak menyenangkan? Apakah hanya demikian? Ternyata tidak. Bahkan pada saat kondisi yang menyenangkan sekalipun, kotoran batin bisa muncul. Keserakahan bisa muncul. Kemelekatan bisa muncul. Arogansi bisa muncul. Kan begitu kan? Banyak kotoran batin yang muncul bahkan dalam kondisi yang nyaman. Tidak hanya dalam kondisi yang tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, memang mudah kelihatan. Kebencian muncul. Iritasi muncul kan begitu. Tapi kalau dalam kondisi yang nyaman, kadang orang menjadi lengah. Maka dalam meditasi ini, kita harus menghadirkan kewaspadaan, perhatian, kesadaran dalam setiap momen. Dalam setiap saat. Sehingga meditasi yang dipraktikkan itu tidak hanya mengacu kepada saat duduk meditasi. Maka di sini ada meditasi duduk, ada meditasi jalan, dan dalam setiap aktivitas lainnya juga seseorang harus menggunakan perhatian, menggunakan kewaspadaan dalam setiap momennya. Karena momen-momen yang lain seperti pada saat makan, pada saat minum, pada saat ke kamar mandi, termasuk pada saat membuka, menutup pintu, semua itu harus disadari, harus diwaspadai, harus diperhatikan karena di momen-momen demikian pun juga memungkinkan kotoran batin itu bisa muncul. Maka yang pertama ada sati yang mesti dikembangkan. Nah, sati yang dikembangkan di sini dalam praktik meditasi ini juga seringkali disebut sebagai perhatian yang murni, perhatian yang apa adanya. Nah, banyak guru meditasi menggunakan istilah dalam bahasa Inggris, bare attention, perhatian yang apa adanya, perhatian yang murni. Kadang disebut sebagai passive awareness, kesadaran yang pasif. Yang dimaksud dengan perhatian yang murni, yang apa adanya, kesadaran yang pasif adalah bagaimana seseorang mengimplementasikan kesadaran ini, menyadari objek, menyadari setiap pengalaman dengan batin yang tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Dengan batin yang tenang, batin yang tidak melekat, dengan batin yang detach. Detach itu artinya tidak melekat. Jadi artinya memperhatikan, menyadari objek tanpa memunculkan kemelekatan yang bersifat adalah menggenggam, bersifat menyukai, tapi di saat yang sama juga tidak memunculkan penolakan terhadap fenomena yang sedang dialami. Termasuk nanti terhadap
objek yang diperhatikan. Tidak memunculkan suka, tidak pula memunculkan tidak suka. Jadi batin dilatih untuk menjadi seimbang, dilatih untuk menjadi tidak melekat. Jadi diibaratkan seperti kalau Anda berada di pinggir jalan, melihat ada banyak mobil yang lewat, lalu lalang. Anda hanya sekedar melihat, tanpa kemudian mencoba untuk membuat mobil yang sedang lewat harus cepat-cepat, atau mencoba untuk menghentikan. Tidak, sekedar memperhatikan tanpa mencoba untuk membuat mobil yang sedang lewat tersebut cepat ataupun lambat. Nah, kesadaran perhatian yang demikian itulah yang kemudian juga dikembangkan dalam meditasi ini. Mungkin seseorang akan berpikir, kalau begitu berarti itu seperti orang apatis kan begitu. Seperti orang yang cuek, seperti orang yang masa bodoh. Nanti kalau ada orang dengan latihan demikian misalnya, nanti kalau ada orang lagi kecelakaan, ya sudah diam saja. Nah, kalau tidak hati-hati akan demikian, punya pemikiran demikian, tidak. Kesadaran yang seperti ini itu dikembangkan juga atas dasar kebijaksanaan. Atas dasar, kalau dalam bahasa yang digunakan Sang Buddha adalah sampajana. Jadi ada sati, ada sampajana. Sampajana adalah wawasan yang jernih. Sampajana adalah kebijaksanaan. Sampajana adalah pemahaman yang benar. Mengapa batin dikembangkan sedemikian rupa menyadari objek tanpa diseret oleh suka maupun tidak suka? Karena di balik itu ada pemahaman yang benar. Memahami bahwa menggenggam, menyukai objek yang sedang muncul, itu adalah kotoran batin. Itu adalah manifestasi dari keserakahan. Yang mana itu juga akan menyebabkan penderitaan. Jadi begitu ada batin yang menggenggam terhadap objek, di saat itu pula sebenarnya sudah ada penderitaan. Ketika kita menggenggam. Nah, mengapa ketika menggenggam, menyukai, menggenggam objek itu ada penderitaan? Karena kita pun juga memiliki kebijaksanaan yang lain. Apa itu? Kita tahu bahwasanya tidak ada satupun fenomena, apapun itu. Jadi tidak terkecuali apapun itu, tidak ada satupun fenomena yang sifatnya kekal. Yang sifatnya permanen. Semua pasti mengalami perubahan. Mereka hanya sekedar muncul, bertahan mungkin sementara, kemudian juga pasti akan lenyap. Dan terus demikian. Kalau kemudian batin menggenggam sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang pasti berubah, maka begitu perubahan terjadi, penderitaan bertambah. Pada saat menggenggam saja sudah menderita. Begitu ada perubahan, begitu ada perpisahan, menderita lebih banyak lagi. Maka batin dilatih untuk menyadari objek tanpa kemudian memunculkan keserakahan, memunculkan suka. Dan di saat yang sama juga tidak memunculkan penolakan. Karena penolakan itu sendiri sudah penderitaan. Kita menolak, kita membenci, itu penderitaan. Maka batin membiarkan apapun fenomena pengalaman yang muncul sebagaimana adanya, biarkan itu muncul, biarkan pula itu lenyap. Suka dan tidak suka ini adalah manifestasi dari keserakahan dan juga kebencian. Maka Sang Buddha dalam memberikan nasihat berkenaan dengan pengembangan, yaitu sati, perhatian, kesadaran, dan juga kebijaksanaan sampajana, beliau juga menyampaikan dalam proses pengembangan batin seperti ini juga harus juga dimunculkan Vinaya loke abija domanasang. Seseorang harus meninggalkan dua hal.
abija dan domanasa. Abija adalah keserakahan. Domanasa adalah kebencian. Dengan bahasa yang simpel sederhana, meninggalkan suka maupun tidak suka. Terhadap apa? Loka, dunia, terhadap semua pengalaman. Terhadap semua pengalaman yang dialami, seseorang menyadari objek tanpa harus memunculkan suka dan tidak suka. Nah, ini juga menjadi prinsip dalam meditasi ini. Kenapa? Karena selama ini batin kita itu sudah dilatih dengan sangat kuat, sangat kokoh, sangat mengakar untuk selalu menggenggam apa yang menyenangkan dan menolak apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang tidak menyenangkan. Kita selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Dan dampaknya selalu berkonflik. Berkonflik dalam batin, kemudian menyebar, berkonflik dengan lingkungan sekitar. Kalau tidak disukai, dibenci. Kalau yang disukai, kemudian digenggam. Terus demikian. Maka meditasi ini adalah melatih bagaimana batin kita menyadari apapun pengalaman dengan batin yang detached. Menyadari tetapi kemudian tidak terlibat, terseret oleh suka dan tidak suka. Dan itu yang kemudian oleh para guru meditasi dikenal dengan sebutan bare attention. Perhatian yang apa adanya, perhatian yang murni atau passive awareness, kesadaran yang pasif. Tetapi muncul, harus diingat, muncul karena kebijaksanaan. Nah sekarang, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa meditasi ini juga karena tujuannya untuk melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik-baik, dengan tadi memunculkan perhatian dan juga kebijaksanaan, maka meditasi ini sesungguhnya harus dilakukan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Artinya apapun aktivitas itu harus dimunculkan di sana kesadaran, kebijaksanaan. Nah, untuk memudahkan agar kita membagi-bagi apa yang mesti kita lakukan dalam meditasi ini, maka yang pertama ada meditasi duduk. Bagaimana kita bermeditasi duduk? Yang pertama tentu, ya walaupun intinya dalam setiap postur yang kita gunakan, kita memunculkan kesadaran dan juga kebijaksanaan, tetapi kita pun juga membutuhkan instrumen. Instrumennya apa? Ketika duduk, ada tempat duduk. Ya tempat duduknya tentu karena ini kan di tempat retreat, kalau Anda mungkin di tempat masing-masing punya tempat duduk sendiri-sendiri ya, yang bisa digunakan, dan itu menjadi cocok karena sudah terbiasa dengan posisi demikian, dengan alas duduk yang mungkin berbeda. Tetapi karena di sini adalah tempat meditasi, tentu ya gunakan apa yang ada. Kalau mungkin ada tambahan mungkin bawa dari rumah juga dipersilahkan, misalnya demikian. Intinya adalah kita memang membutuhkan instrumen. Mana yang nyaman dipersilahkan. Nah, bagi yang duduk di lantai dengan alas duduk, kita bisa menggunakan dengan posisi duduk bersila. Nah, duduk bersila di sini tentu antara satu dengan lainnya bisa berbeda-beda. Yang terpenting, lakukan itu dengan senyaman mungkin. Sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Ada yang mungkin duduk meditasi seperti yaitu full lotus, ya Padmasana. Yang seperti Arca Buddha, kalau yang belakang sini enggak ya. Ini separuh lotus ya. Ya, ada yang full lotus. Kalau Anda melihat di Candi Borobudur itu ada banyak arsa Buddha itu full lotus. Kalau bisa demikian dipersilahkan. Kalau nyaman demikian dipersilahkan. Atau kemudian ada yang separuh lotus seperti arsa Buddha di belakang ini. Juga dipersilahkan. Kaki kanan berada di atas, kaki kiri di bawah atau sebaliknya. Atau bisa duduk bersila seperti biasa. Umumnya orang bersila juga dipersilahkan selama itu nyaman. Kemudian ada yang bersila kaki depan dan kiri, kaki kiri dan kanan itu
berjejer depan belakang. Itu juga dipersilahkan. Intinya adalah yang nyaman. Nah, di belakang ada yang menggunakan alas yang lebih tinggi. Itu sekarang banyak digunakan dan juga banyak membantu untuk bisa lebih nyaman. Kemudian kedua tangan bisa diletakkan di atas pangkuan ya, di atas pangkuan. Ya, di atas lutut juga diperbolehkan, tapi nggak usah aneh-aneh. Kan mungkin sudah pernah melihat tuh di video, di Google gitu kan, ada posisi kayak gini misalnya. Itu nanti tidak demikian, itu kan supaya kelihatan keren ya, tetapi kan tujuannya bukan masalah kerennya, tapi adalah bagaimana menjaga batin kita. Nah, jadi kedua tangan bisa diletakkan di atas pangkuan, saling menumpuk, ya. Itu baik. Walaupun sebenarnya di dalam literatur itu tidak pernah disebutkan kedua tangan ditaruh di mana, tetapi secara umum kalau kita melihat misalnya arkeologis ya, arsa Buddha yang ada mudra dhyana mudra meditasi, nah itu biasanya di atas pangkuan saling menumpuk. Ya kita bisa mengikuti karena itulah yang paling nyaman, atau di atas lutut juga diperbolehkan. Nah, juga yang penting untuk dilakukan adalah punggung kita lebih baik tegak. Tegak tetapi rileks. Kenapa punggung itu tegak? Kenapa badan tegak? Ada banyak fungsinya. Yang pertama adalah kalau kita menggunakan objek keluar masuknya nafas, nafas akan menjadi lebih lancar. Lebih lancar. Dan itu sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua adalah tulang belakang kita itu akan saling menumpuk dengan teratur. Sehingga tidak mudah fisik kita sakit walaupun duduk dalam waktu yang lebih lama. Beda kalau kita ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu akan mudah sakit. Maka badan tegak itu sangat membantu. Dan juga badan tegak ini pun juga akan memunculkan unsur semangat. Sesungguhnya meditasi itu juga adalah bagaimana kita itu membawa batin dan jasmani ini dalam kondisi seimbang. Seimbang di sini adalah antara unsur semangat dengan unsur samadhi. Semangat itu namanya virya, samadhi itu konsentrasi tetapi lebih kepada rileks. Jadi unsur semangat dan unsur rileks itu harus seimbang. Harus seimbang. Kalau seseorang hanya mengedepankan unsur rileksnya saja, apa yang terjadi? Ngantuk ya? Betul. Makanya kan kalau orang datang ke wihara, datang ke tempat ibadah karena tempatnya nyaman, langsung rileks kan? Langsung tidur. Itu sebenarnya karena apa? Hanya mengedepankan unsur rileks saja. Sehingga selain unsur rileks, itu harus ada unsur semangat. Harus diseimbangkan. Rileks saja, itu menjadi kendor, lengah, pada akhirnya tertidur. Tapi kalau kemudian hanya semangat saja yang dimunculkan, menjadi gelisah. Menjadi pikiran mudah sekali mengembara, tidak mau beristirahat, aktif. Maka semangat dan rileks itu harus seimbang. Ketika kita menggunakan posisi duduk, itu sendiri sudah memberikan unsur rileks. Tetapi kalau hanya unsur rileks, nanti menjadi kendor, pada akhirnya tertidur. Maka dimunculkan unsur semangat. Dengan apa? Dengan badan tegak. Nah, tegak ini adalah untuk memunculkan unsur semangat. Maka semangat dan rileks itu harus seimbang. Kalau kita begini nanti lama-kelamaan tertidur. Terlalu rileks, enak itu tertidur. Tapi kalau kita tegak begini, mungkin ngantuk muncul. Tapi karena badan kita tegak, begitu ngantuk, mudah sekali tersadar. Jadi tidak akan kemudian berlama-lama. Ya, oleh sebab itu, badan tegak ini juga penting. Jadi,
Kedua tangan di atas pangkuan, kemudian kita tegak. Walaupun tegak tetapi rileks ya. Tegak tapi rileks. Bukan tegak tegang. Tegak tapi rileks. Kita mengendorkan kedua bahu, tapi tegak. Nah, baru kemudian setelah mendapatkan posisi duduk yang nyaman, sebelum kita memperhatikan nafas, kita bisa merasakan seluruh jasmani. Merasakan keberadaan kita sedang duduk. Untuk apa? Membuat jasmani serileks mungkin. Kita sadar, tetapi jasmani harus dalam kondisi yang rileks. Jadi kita bisa memperhatikan secara keseluruhan, secara bersamaan jasmani kita, atau Anda bisa juga mengamati, merasakan perbagian. Dari ujung kepala turun sampai ujung kaki. Juga dipersilahkan. Tetapi membawa batin dan jasmani menjadi rileks. Tapi ingat, kalau sudah rileks demikian, kesadaran itu harus dimunculkan. Karena kalau tidak dimunculkan, ngantuk juga. Kesadaran harus dimunculkan. Anda di sini melatih kesadaran, betul-betul sadar. Sesadar-sadarnya terhadap batin. Nah, di sini setelah rileks, jasmani rileks, batin kemudian pastinya akan menjadi tenang. Nah, Anda bisa kemudian mengamati objek meditasi. Objek meditasi ini penting. Untuk apa? Memang meditasi itu adalah membawa batin ke saat ini dan sekarang. Hidup saat ini dan sekarang. Tidak memikirkan yang lampau ataupun yang akan datang. Tapi berada di sini dan sekarang. Namun kalau kita tidak memiliki objek yang tetap, walaupun kita berada di sini dan sekarang, memudahkan pikiran itu untuk kembali mengembara. Maka kita membutuhkan objek yang spesial. Terutama pada saat meditasi duduk, nanti juga meditasi jalan. Objek yang spesial itu apa? Oh, banyak objeknya, tetapi satu objek yang cocok untuk semua watak tidak lain adalah keluar masuknya nafas. Dan objek ini juga sangat mudah untuk diperhatikan, sangat mudah untuk diperoleh. Kenapa? Karena tidur sekalipun nafas masih bergerak. Apalagi kalau kita tidak tidur. Nafas itu dimanapun kita berada, nafas itu sudah ada di sana. Tidak perlu kita tuh menggunakan media yang lain, membuat media tertentu untuk dijadikan sebagai objek meditasi. Nafas itu dibawa kemana-mana. Dan kemudian pada saat kita duduk, jasmani tenang, jasmani tidak bergerak, nafas ini masih bergerak. Ya kan? Nafas masih bergerak. Maka itu yang sebenarnya paling kasar. Pada saat kita duduk bermeditasi, di antara jasmani yang paling kasar, yang terlihat paling kasar, tidak lain adalah nafas. Karena masih bergerak. Itulah kemudian memudahkan kita untuk memperhatikannya, untuk menyadarinya. Maka Anda, mohon maaf, mata juga dipejamkan karena sudah tidak membutuhkan untuk melihat lagi pada saat Anda duduk. Nah, kemudian perhatian diarahkan untuk memperhatikan, menyadari keluar masuknya nafas. Anda bisa mengamati di sekitar rongga hidung. Di dalam batin, Anda membawa batin di sekitar rongga hidung. Nah, di sana diamati saja, disadari saja. Begitu menyadari di daerah sana, rongga hidung, Anda akan tahu ada nafas masuk, ada nafas keluar. Nah, bagaimana mengamati nafas? Prinsipnya adalah sama. Mengamati nafas, menyadari nafas, tetapi tidak melekat terhadap nafas. Detach. Tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Hanya sekadar menyadari keberadaan nafas. Ada nafas masuk, ada nafas keluar.
Kenapa tidak boleh melekat? Ada kalanya ketika seseorang mengamati nafas, seseorang yang tadinya tidak punya masalah dengan nafas, ya sekarang punya masalah dengan nafas. Rasanya kok nafas menjadi tersendat-sendat. Rasanya kok oksigen itu terasa berkurang. Wajah menjadi tegang, ya kan? Nafas tidak teratur. Kenapa? Karena ada kecenderungan ketika mengamati nafas di situ seperti mau menggenggam nafas. Nah, sehingga di sini seseorang menyadari tetapi tidak menggenggam. Karena begitu menggenggam, nanti akan ada masalah dengan nafas. Menjadi tersendak-sendak, tersengal-sengal, dan seterusnya. Menyadari tapi tidak menggenggam. Ini adalah konsep, juga ini adalah konsep latihan di mana menyadari objek dengan kesadaran pasif. Jadi tidak memunculkan kemelekatan, tapi juga tidak memunculkan penolakan, sekedar sadar. Jadi kalau di dalam literatur Buddhis, bagaimana kita mengamati nafas? Sang Buddha menggunakan satu perumpamaan. Bagaimana kita mengamati objek meditasi? Seperti seseorang yang memegang seekor burung puyuh. Seekor burung puyuh kalau dipegang terlalu kencang, yang terjadi apa? Mati. Tapi kalau terlalu kendor, dia terbang. Maka bagaimana? Harus dipegang secara proporsional. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Demikian pula mengamati objek meditasi termasuk nafas adalah bagaimana kita menyadari nafas, sadar itu adalah memegang objek. Sadar terhadap nafas sebagai objek, itulah memegang objek. Tapi kalau kemudian kita mencengkram, kita akan menderita sendiri. Nafas harus begini, tidak boleh begitu. Nafas harus panjang, tidak boleh pendek. Nafas harus pendek, tidak boleh panjang. Nafas harus kasar, tidak boleh halus. Nafas harus halus, tidak boleh kasar. Terus berkonflik dengan nafas. Maka seperti perumpamaan tadi, seseorang menyadari nafas, sadar terhadap nafas, memegang nafas, di saat yang sama tidak melekat. Di saat yang sama tidak mencengkram. Hanya menyadari nafas yang apa adanya. Biarkan nafas panjang, biarkan pula nafas pendek. Itu yang harus dilakukan. Nah, nanti dalam proses menyadari nafas, semakin nafas menjadi tenang, biarkan itu tenang. Tidak kemudian ketika nafas itu menjadi tenang, menjadi lembut, kemudian kita membuat nafas baru, tidak perlu. Tugas kita bukan untuk membuat nafas. Tugas kita adalah untuk memunculkan kesadaran. Yang harus dimunculkan adalah kesadarannya. Yang harus dipertajam adalah perhatiannya, bukan nafasnya. Nafas biarkan itu berproses sebagaimana adanya. Apa adanya saja. Tapi kesadaran kita yang mesti kita pertajam untuk mendekatkan kepada keluar masuknya nafas. Biarkan nafas berproses apa adanya. Biarkan itu panjang, biarkan itu lembut. Biarkan itu kasar, itu lembut, panjang atau pendek. Biarkan itu. Hanya sekedar menyadari nafas. Satowa pasasati, satowa asasati. Hanya sekedar ketika nafas masuk, sadar nafas masuk. Ketika nafas keluar, sadar nafas keluar. Itu saja yang dilakukan. Nanti ketika batin menjadi semakin tenang, jasmani menjadi semakin tenang, berbagai macam gangguan pasti akan muncul juga. Setiap kali gangguan muncul, pikiran sudah mulai mengembara, ya kita melatih batin kita kembali ke saat ini dan sekarang bersama nafas. Mengembara lagi, kembali ke saat ini dan sekarang bersama dengan nafas. Nah, kekuatan kesadaran ini juga menarik batin yang tadi mengembara untuk kembali kepada nafas. Pengembaraan bisa macam-macam. Munculnya bisa karena macam-macam. Bisa karena berbagai macam keinginan yang muncul. Bisa karena muncul kebencian, iritasi, ketidaksukaan. Bisa karena muncul karena kemalasan, karena rasa ngantuk yang muncul sehingga pikiran menjadi melamun, ngeliar gitu. Tahu ngeliar?
Kalau yang Samarinda nggak tahu ya. Melamun seperti apa, menjadi lembut, ada pikiran menjadi lembut, akhirnya apa? Terseret entah kemana. Nah begitu tahu pikiran sudah mengembara karena hal-hal demikian, harus kembali dibalikkan lagi kepada keluar masukin nafas. Itu bentuk latihan. Dengan batin yang tenang, batin yang seimbang. Tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Nah, mungkin beberapa orang merasa, oh ini sudah meditasi hampir 1 jam kok ternyata selama 50 menit tadi pikiran sudah entah kemana. Muncullah kecewa. Tidak perlu kecewa juga. Tidak perlu kecewa. Yang terpenting adalah begitu sudah tahu mengembara, sudah kembali saja. Tidak perlu kecewa. Kecewa itu juga bagian dari kotoran batin, kebencian. Sadari saja perasaan yang muncul, sadari saja pikiran yang muncul sebagaimana adanya. Kembali kepada nafas. Relax. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Ini meditasi duduk. Bagaimana dengan meditasi jalan? Meditasi jalan seperti hanya duduk, tentu Anda juga mempersiapkan tempat di mana Anda harus berjalan. Ya, jadi di sini ya di depan sana, di samping sini, di jalan sana. Ya, masih di jalan. Anda boleh menggunakan sampai jalan belakang sana. Kalau mau meditasi jalan, dipersilahkan. Kalau tempatnya bersih, Anda bisa membuka sendalnya. Kalau misalnya Anda masih mau pakai sendal, nggak apa-apa juga sebenarnya. Tidak masalah. Karena intinya adalah nanti juga sama. Jadi Anda bisa mencari tempat di mana Anda berjalan. Dan meditasi jalan ini, Anda bisa mencari tempat yang digunakan untuk meditasi lurus ya, jalannya lurus. Jadi dari sini misalnya sampai ke sana, dari sana kemudian sampai ke sini. Terus begitu. Jangan muter-muter. Dhammadipārama diputeri. Enggak begitu ya. Jadi jalannya dicari yang lurus. Nah, setelah mendapatkan tempat yang sesuai, yang cocok, kemudian tidak terganggu dengan temannya, mungkin temannya sedang menggunakan, ya kita harus mencari tempat lain. Kemudian Anda mempersiapkan diri untuk mulai meditasi jalan, dengan Anda bisa berdiri dulu. Berdiri seperti tadi, rileks, bisa pejamkan mata, kedua tangan bisa berpegangan di depan atau di belakang, senyaman Anda. Bahkan tidak ada aturan harus depan di belakang. Anda membiarkan tangan berada di samping juga dipersilakan. Yang penting Anda rileks, tidak ada yang perlu dikejar juga. Kemudian kalau Anda sudah siap karena batin sudah tenang, Anda mulai berjalan. Bagaimana perhatian atau kesadaran Anda diarahkan? Anda bisa memperhatikan langkah kaki. Dan untuk lebih detail lagi, Anda bisa sembari memperhatikan langkah kaki juga bisa merasakan sentuhan di telapak kaki. Anda bisa melakukan dengan juga mencatat dalam batin. Ketika kaki kanan melangkah, catat kanan. Kaki kiri melangkah, catat kiri. Kanan melangkah, catat kanan. Dalam batin, kiri-kiri. Dan pencatatan ini menyesuaikan dengan ritme langkah kaki. Bukan ritme langkah kaki menyesuaikan pencatatan. Karena ada yang bingung. Lama-kelamaan malahan fokusnya kepada pencatatan, bukan langkah kakinya. Langkah kaki itu yang diikuti. Ritme langkah kaki yang diikuti oleh pencatatan. Jadi pencatatannya itu menyesuaikan ritme langkah kaki. Kanan, kiri, sesuai dengan ritme langkah kaki. Itu kalau berjalan dengan normal, biasa. Biasa, yang penting adalah Anda sadar. Tapi ada pula orang yang ingin berjalan lebih lambat. Ya silakan saja. Anda juga bisa mencatat dengan perbagian dalam setiap langkahnya. Untuk apa? Untuk mempertajam kesadaran. Bagaimana? Misalnya, ketika dalam satu langkah, Anda bisa membagi menjadi 3. Angkat, maju, letak. Kemudian kiri juga sama, angkat, maju, letak.
Terus demikian. Tatapan mata, rileks saja. Rileks. Anda tahu seberapa Anda merasa rileks ketika menatap jalan. Ya, jadi tidak fokus kepada jalannya, tetapi Anda fokus kepada langkah kakinya. Anda bisa mencatat kanan, kiri sesuai dengan ritme langkah kaki, atau bisa mencatat dengan lebih detail lagi. Angkat, maju, letak. Terus demikian sampai di tempat yang memang sudah ditentukan. Anda akan berhenti. Sampai di sana, Anda bisa berhenti sejenak, kemudian menenangkan batin lagi, kemudian Anda bisa berputar. Kalau Anda mau berhenti, dipersilakan. Anda mau jalan lagi juga dipersilakan. Yang terpenting semua itu dilakukan dengan sadar. Semaksimal mungkin Anda sadar. Dalam meditasi ini juga yang ingin saya tekankan, di sini ada meditasi bersama, yaitu pagi hari jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian malam hari jam 6 sampai jam 7. Sebelum ada pemaparan meditasi. Dan juga kalau ada yang ditanyakan juga dipersilahkan. Ketika meditasi bersama, Anda meditasi di sini. Tapi dalam meditasi tidak bersama, Anda bisa meditasi di sini. Anda juga bisa meditasi, terutama yang wanita ya. Kalau yang laki-laki semua di sini ya, jangan melipir ke sana tempat wanita. Ya, terutama yang wanita, Anda bisa meditasi di daerah atas silani. Mana yang terasa cocok dipersilahkan untuk meditasi di sana. Tetapi khusus untuk meditasi bersama di sini. Ya. Jam 4:30 sampai 5:30 pagi, jam 6 sampai jam 7 malam di sini. Tapi selebihnya kalau Anda mau meditasi yang khusus perempuan di sebelah sana kan juga ada masalah, dipersilahkan untuk mencari ketenangan di sana. Tapi untuk khusus laki-laki, meditasi di sini. Ya, karena ini sudah ditata begini, ya tetap yang laki-laki meditasinya di sebelah sini ya. Jadi tidak di sini. Nanti takutnya ya, ada yang perempuan juga mau ke sini, malahan sudah digunakan toh. Jadi tetap di sini. Di sini biarkan untuk yang wanita, biarkan kalau mau meditasi di sini dipersilahkan, mau meditasi di sana juga dipersilahkan. Yang terpenting ya jangan sampai keluar sana. Ya. Jangan sampai keluar melewati batas tempat makan. Meditasi tapi nanti jalan-jalan keliling nanti ya tidak konsentrasi ya. Begitu ya. Ini juga menjadi catatan. Meditasi jalan sudah bisa dipahami? Ya, meditasi sudah ya, sudah dipahami ya. Tapi ada tambahan juga pada saat Anda berjalan, batin Anda menyadari langkah kaki. Tetapi dalam meditasi ini kan juga sebenarnya objeknya itu tidak hanya objek utama. Saat duduk kan objek utama kan nafas. Saat jalan objek utamanya adalah langkah kaki. Tapi juga harus ingat, dalam menyadari objek ini atau fenomena ini, ada juga fenomena lain yang akan muncul. Yang juga terdeteksi oleh perhatian. Pada saat berjalan, Anda mengamati langkah kaki. Tapi kan ketika Anda berjalan, mata Anda juga tidak terpejam. Jadi meditasi di sini jangan terpejam ya. Di Mendut pernah terjadi. Meditasi malam-malam mata terpejam, meditasi mundur lagi. Langsung geblak jatuh, harus masuk rumah sakit. Kita yang kena problem. Maka wanti-wanti pokoknya. Kalau meditasi di sini, mata harus terbuka dan jalannya ke depan, jangan ke belakang. Ya memang begitu. Anda meditasi jalan, mata terbuka. Artinya apa? Anda melihat jalan. Itu juga objek yang terdeteksi oleh kesadaran, tetapi Anda tidak fokus di sana. Itu hanya objek yang sekedar lewat,
Tidak perlu kemudian dipikir-pikir ini jalannya seperti apa, tidak perlu. Jadi ya sekedar lewat saja. Atau Anda juga akan melihat kadang-kadang teman mungkin yang lewat atau sekelibat bayangan, ya Anda bisa melihat. Tapi itu kan hanya objek yang sekadar lewat. Jadi tidak perlu kemudian dicatat. Tidak perlu kemudian secara sengaja disadari. Kenapa? Nanti akan susah sendiri. Maka selama objek utama ini masih dominan, itulah yang disadari. Yang lainan hanya sekedar lewat saja. Tapi kalau kemudian dalam proses meditasi ini ada objek yang selalu muncul dan mengganggu pikiran untuk menjadi tidak tenang. Nah, Anda bisa secara sengaja menyadarinya. Dengan cara apa? Misalnya saat meditasi jalan, Anda bisa berdiri sementara. Kemudian kalau misalnya ada pikiran yang muncul, Anda bisa mencatat pikiran. Dengan apa? Dengan kondisi batin yang detach juga. Kondisi batin yang tidak melekat. Hanya melihat itu sebagai sekadar fenomena yang muncul. Tidak melekatinya, tidak membencinya pula. Hanya sekadar fenomena yang muncul. Nanti lama-kelamaan kekuatan dari pikiran yang muncul, kondisi batin yang muncul yang tadi mengganggu akan melemah. Kalau sudah melemah, Anda bisa kembali kepada yaitu langkah kaki, Anda bisa melanjutkan. Ini terjadi pula pada saat meditasi duduk. Meditasi duduk Anda mengamati semaksimal mungkin keluar masuknya nafas. Kalau Anda bisa mengamati itu, semakin Anda padat mengamati keluar masuknya nafas, artinya Anda itu hidup saat ini dan sekarang. Kenapa? Nafas yang diamati itu bukan nafas lampau, bukan nafas yang akan datang. Itu nafas yang sekarang. Anda sadar dengan nafas, artinya Anda hidup saat ini. Itu nafas yang saat ini. Itu juga sudah bagian dari melatih batin untuk hidup saat ini. Nah, nanti dalam proses mengamati nafas juga pastinya akan ada fenomena-fenomena lain yang juga akan terdeteksi. Kalau itu hanya sekedar lewat, tidak usah diperhatikan. Tidak usah dengan sengaja disadari. Seperti apa? Anda duduk, mengamati keluar masuknya nafas, Anda pun juga tahu kok. Jasmani rileks. Tahu ya? Ketika Anda kesemutan, Anda juga tahu jasmani kesemutan. Tapi kalau selama itu, objek-objek ini tuh hanya sebenarnya simple, sederhana, tidak signifikan, yang hanya sekedar lewat, nggak usah diperhatikan. Tetap kembali kepada nafas. Anda mengamati nafas, mungkin ada pikiran yang muncul, tapi kemudian lenyap. Dan Anda tidak tahu itu pikiran apa, nggak usah dicari-cari. Tadi saya mikir apa ya? Nggak perlu. Langsung kembali aja kepada nafas. Hanya nanti kalau kemudian ada yang dominan, yang muncul lagi dan lagi mengganggu ketenangan batin, mengganggu keseimbangan batin. Nah, baru kemudian secara sengaja disadari. Secara sengaja berpikir, dicatat dalam batin misalnya berpikir. Dengan batin yang detach, dengan batin yang tidak melekat. Melihat itu juga sebagaimana adanya, seperti Anda melihat keluar masuknya nafas. Nah, dengan demikian kekuatan dari pikiran yang tadi mengganggu akan melemah. Anda bisa kembali kepada nafas. Bisa dipahami ya? Nah, ini meditasi duduk, meditasi jalan. Sementara aktivitas-aktivitas lainnya itu kan sangat bervariatif, sangat kompleks. Maka yang terpenting adalah Anda sadar. Anda makan, Anda mengupayakan untuk sadar. Sadar ketika mengambil makanan, sadar ketika mengunyah makanan, sadar ketika menelan makanan, sadar ketika makanan sudah masuk ke dalam perut. Ketika Anda minum juga Anda sadar dengan apa yang Anda lakukan. Anda kemudian membuka pintu, menutup pintu juga Anda sadar. Betul-betul sadar apa yang sedang dilakukan. Itu saja sudah membantu. Membantu Anda untuk hidup saat ini dan sekarang. Nah, kalau batin itu terus dibawa ke saat ini dan sekarang, ada kemudian
ketika ada pikiran-pikiran yang buruk yang muncul, Anda akan tahu. Apakah Anda pada saat melihat, saat mendengar, Anda sadar dengan kondisi saat itu, Anda perhatian dengan kondisi saat itu, maka ketika muncul kotoran batin, muncul kebencian ataupun muncul keserakahan, Anda akan tahu. Nah, disitulah Anda pun juga tahu bagaimana menghandle-nya. Melihat itu sebagaimana adanya. Tidak melekat, tapi juga tidak menolak. Melihat itu sebagai sekadar fenomena yang sedang muncul, tapi pada akhirnya juga akan lenyap. Kekuatan penyadaran ini akan semakin berkembang, sementara kekuatan dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu akan semakin berkurang. Kalau Anda sadar, apapun fenomena yang muncul, yang baik dan buruk juga akan tersadari, akan terdeteksi kemunculannya. Dan Anda punya kesempatan untuk melenyapkannya. Melenyapkan kotoran batin yang muncul yang Anda kenali dengan kesadaran ini, dengan perhatian ini. Perhatian yang juga disertai oleh kebijaksanaan. Sekali lagi, tidak ada satupun fenomena yang patut layak untuk dilekati. Kenapa? Karena semua fenomena sifatnya adalah tidak kekal. Namun karena pikiran kita sudah terbiasa untuk melekat sana-sini, secara teori gampang, tidak melekat. Tetapi secara faktual ternyata sulit untuk tidak terseret, untuk tidak merespon ke dalam suka dan tidak suka. Itulah kenapa latihan ini penting untuk melatih batin seimbang demikian. Ketika muncul suka, sadari. Muncul tidak suka, sadari. Kembali pada kondisi batin yang tenang, batin yang seimbang. Itu yang menjadi latihan dalam meditasi ini. Dan selanjutnya yang juga penting untuk juga diperhatikan adalah noble silence. Diam mulia, itu penting sekali. Kenapa? Karena banyak dalam berbagai kesempatan sudah diberitahu tentang pentingnya diam mulia noble silence, tetapi kemudian lama-kelamaan mulai berbicara satu sama lain. Padahal kalau sudah mulai berbicara, itu pikiran sudah pergi entah kemana. Pengembangan batin sudah sulit untuk bisa dikembangkan. Karena pikiran ini sangat tricky, sangat licik. Awalnya seakan-akan bicara tentang dhamma. Tapi kalau sudah bicara dan bicara terus, lama-kelamaan sudah tidak sesuai dengan dhamma lagi. Sudah tidak sesuai dengan hal-hal yang bermanfaat. Terkadang berbicara tentang dhamma, tetapi di balik itu adalah kesombongan, adalah arogansi, adalah show off. Kadang-kadang begitu juga. Maka lebih baik dalam praktek meditasi ini, noble silence itu sangat penting untuk dilakukan, dilaksanakan. Kalau ada sesuatu yang mungkin bingung, mungkin ada yang sakit, kemudian butuh obat, ada volunteer yang bisa diminta untuk mendapatkan. Kalau misalnya bingung nanti minumnya di mana, nah tanya kepada volunteer. Kalau bingung tentang meditasi, nanti jam 7 itu ada pemaparan, ada juga tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Ya begitu? Cukup ya? Atau ada pertanyaan yang mungkin ada keraguan? Karena besok baru akan bicara lagi besok malam jam 7. Kalau masih ada keraguan dipersilakan sebelum sampai besok tahu apa yang mesti dilakukan dalam meditasi. Di sini banyak yang sudah ikut meditasi. Jadi sudah paham yang mesti dilakukan. Bahkan beberapa ada yang pernah ke tempat bantu tamu. Dari Samarinda. Wah itu lebih keras lagi itu. Wah, belum tentu yang sampai sana kuat. Dengan praktek yang jauh lebih ketat, lebih strict. Meditasi harus 15 jam minimal.
15 jam itu pemaparan Dhamma seperti ini tidak dihitung. Makan tidak dihitung. Mandi tidak dihitung. Jadi rata-rata paling tidurnya itu hanya 3 jam. 1 hari 1 malam. Untuk bisa mendapatkan 15 jam meditasi. Oh, di sini masih sangat rileks, sangat santai. Maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang sangat singkat. Iya. Dengan di kursi. Kalau meditasi di kursi ya duduk di kursi aja. Tapi badan kalau bisa tegak ya, tegak. Ya bisa bersandar tapi tegak. Itu lebih baik supaya unsur semangatnya juga muncul. Ya, bagi yang duduk di kursi dipersilakan. Bagaimana dengan meditasi berdiri? Ya, berdiri ini sebenarnya dilakukan pada saat meditasi jalan. Seperti tadi saya sampaikan, sebelum berjalan bisa berdiri. Bagaimana? Menenangkan jasmani dulu. Relax. Nah, kalau misalnya secara khusus mau meditasi berdiri, cukup lama misalnya, diperbolehkan juga. Bagaimana? Setelah relax, kemudian Anda bisa menyadari nafas. Keluar masuknya nafas. Bisa dilakukan. Nanti kalau sudah siap untuk meditasi jalannya, Anda bisa berjalan, memperhatikan langkah kaki. Bisa dengan mencatat kanan, kiri, atau angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Nah, latihan demikian adalah untuk membawa batin ke saat ini dan sekarang. Karena sekali lagi batin kita itu sudah terbiasa mengembara, berpikir-pikir tentang masa lampau yang akan datang. Maka kita membawa batin ke saat ini dan sekarang dengan kembali ke objek meditasi. Ya, begitu ya. Ya. Iya, yang terpenting lakukan itu dengan kesadaran. Ya, dengan sadar. Ya, memang lebih baik sih ketika duduk, kemudian sakit sedikit bisa ditahan untuk melatih kesabaran saja. Karena kebiasaan kita kan begitu sakit, sedikit saja langsung mengubah posisi. Tanpa disadari, itu juga bagian dari iritasi, walaupun halus ya. Itu bagian dari penolakan, walaupun itu halus. Nah, tetapi dalam meditasi ini baik juga untuk disadari, walaupun tidak tahan, kemudian mengubah posisi, tidak apa-apa, yang penting masih ada latihan. Latihan untuk sementara, karena nanti habit dari bersabar, habit dari batin yang tetap tenang menghadapi perasaan yang tidak menyenangkan, itu juga akan semakin berkembang kalau kita melakukan demikian. Tapi tidak harus dipaksa. Kalau itu sudah masalah fisik yang sakit, jangan dipaksa juga. Kita juga harus bijak juga. Jangan karena sudah tahu fisik sakit dan ini akan membahayakan, kalau kita kemudian dalam satu posisi yang lama, ya kita harus mengubah posisi duduk. Jangan sampai membahayakan fisik kita juga. Gitu ya. Ya. Iya, silakan. Seperti terbalik yang dikatakan tadi, pikirannya itu kanan tapi kakinya yang langkah kiri. Itu apa yang dilakukan? Harus kembali lagi kepada yang benar. Kaki kanan, kiri. Sebenarnya pencatatan juga itu sebagai alternatif. Ketika seseorang di awal tidak familiar terhadap objek meditasi, bisa menggunakan pencatatan supaya familiar.
Tapi kalau sudah familiar, pencatatan tidak perlu lagi. Seperti nafas pun juga sama. Untuk bisa familiar ada beberapa cara. Yang pertama bisa mencatat juga. Masuk, keluar. Seiring dengan ritme keluar masuknya nafas. Atau mencatat dengan angka. Dicatat dari 1 sampai maksimal 10, minimal 5. Nafas masuk, keluar 1. Masuk, keluar 2. Misalnya sampai 5. Setelah 5 kemudian kembali kepada 1 lagi. Masuk, keluar 1. Demikian. Untuk supaya batin familiar bersama dengan nafas. Nanti kalau sudah familiar, tidak perlu mencatat. Tidak perlu kemudian menggunakan hitungan atau mencatat masuk, keluar, tidak perlu. Demikian pula pada saat meditasi jalan. Pada awal ada pencatatan, tetapi nanti kalau sudah sadar, walaupun tidak ada pencatatan, Anda sadar, Anda tahu setiap langkahnya itu juga sudah cukup. Tidak harus ada pencatatan. Tapi kalau dalam proses pencatatan tersebut kok menjadi tadi terbalik gitu kan, ada yang kemudian malahan fokusnya kepada angkanya, kepada pencatatannya, tidak fokus kepada ritme langkahnya. Nah, itu harus kembali lagi, kembali kepada awal, kembali ditekankan lagi. Kanan, kiri, sesuai dengan langkah kakinya. Ini juga penting, karena apa? Pencatatan di awal itu juga berguna untuk mengenali kondisi batin kita. Pencatatan tidak hanya terhadap langkah kaki, bahkan terhadap kondisi batin. Seperti tadi, ketika ada rasa bosan. Kalau itu muncul lagi dan lagi, kita bisa dengan secara sengaja menyadarinya. Dalam penyadaran tersebut bisa juga diucapkan dalam batin berulang-ulang. Bosan, bosan, bosan. Nah, kebosanan tersebut tidak kemudian dicatat dengan istilah lain. Nanti menjadi rancu dalam batin kita. Misalnya, rasa bosan dicatat dengan serakah, serakah, serakah. Itu nanti akan menjadi rancu. Maka ketika bosan dicatat dengan bosan, untuk mengenali, supaya batin menjadi terambil, ini kondisi bosan, ini kondisi kebencian, ini kondisi iritasi, ini kondisi misalnya iri hati. Nah, itu bisa digunakan tetapi harus sesuai dengan realitasnya. Nah, kalau sudah terampil, nanti tidak menggunakan pencatatan berulang-ulang, batin sudah tahu. Bosan, batin sudah tahu. Keserakahan, batin sudah tahu. Iri hati, batin sudah tahu. Iritasi, sudah tahu. Dengan cepat. Penyadaran akan mengetahui dengan cepat. Sehingga apa? Tidak terseret oleh pikiran yang tidak bermanfaat. Begitu ya? Iya. Jadi intinya, kalau memang nanti terbalik, kembali lagi kepada awal. Tapi kalau kemudian sudah familiar terhadap objek pencatatan demikian juga tidak diharuskan. Anda yang terpenting sadar. Ya, begitu. Cukup? Masih ada? Cukup? Sudah jelas semuanya ya? Ya. Baik, kalau demikian dipersilakan untuk melanjutkan meditasi. Dan tidak hanya, ini saya lupa menyampaikan, tidak hanya untuk meditasi bersama di sini. Sepertinya setiap jam akhir ya, jam 9 ya, itu ada meta chanting. Itu diharapkan di sini semua. Nanti ada Samnera yang juga akan memimpin untuk sharing merit. Ya, untuk meta chanting. Di sini sebelum Anda beristirahat di kuti masing-masing. Ya. Itu saja tambahnya. Terima kasih, selamat bermeditasi, selamat mengembangkan batin. Upayakan dengan sebaik-baiknya, noble silence, relax, tidak perlu mengejar sesuatu. Anda tidak perlu mengejar hal-hal yang belum datang. Sadari apapun yang ada,
Dan dalam momen-momen tertentu, duduk, sadari nafas, berjalan, sadari langkah kaki, dan jaga batin. Ketika muncul pikiran buruk, sadari, jangan biarkan itu berkembang. Lihat itu sebagaimana adanya, hanya sekedar muncul, tapi kemudian pasti akan lenyap. Ada kebencian, ada pikiran buruk, tidak usah kemudian melekat, tapi juga tidak usah membenci. Sadari saja. Nanti kekuatannya akan semakin melemah. Ya baik, terima kasih. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua maju dalam praktik meditasi kita.